Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Kurbannya dapat banyak ya, dapatnya. Berapa ya kurban? Ini kita sekarang bulan Dzulqa'dah. Masih bulan Dzulqa'dah kan? Bulan Dzulqa'dah, nanti bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulqa'dah ini adalah bulan yang ke-11 dari bulan-bulan Hijriah. Bulan yang ke-11. Bulan yang ke-12 apa? Dzulhijjah. Bulan pertama Muharram. Bulan kedua ya Allah, nggak ada yang tahu ya. Safar. Bulan ketiga Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Padahal ngajinya udah berapa puluh tahun ini ngajinya, belum hafal ya. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang ke-11 dari 12 bulan. Disebutkan oleh Allah di dalam Quran, inna iddatasyuhuri indallahi ithna asyara syahra. Hitungan-hitungan bulan indallah di sisi Allah ithna asyara syahra, 12 bulan. Fi kitabillah, itulah yang tercantum di Lauh Mahfuz, di dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atul hurum, dari 12 bulan ini ada yang disebut sebagai bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram itu bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus Rajab. Jadi kalau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah berurutan, lalu satu yang terpisah, yaitu bulan Rajab. Itu disebut sebagai bulan-bulan suci. Bulan-bulan suci, 4 bulan ini. Minha arba'atul hurum, dari 12 bulan itu ada 4 yang disebut sebagai bulan-bulan haram, bulan-bulan suci. Bulan apa tadi? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Banyak peristiwa yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah ini, baik menyangkut pengalaman pribadi Nabi maupun yang dialami oleh umat Islam. Pertama, Nabi menikah dengan Zainab. Zainab ini ada yang putri Nabi, ada yang istri Nabi. Nabi menikah dengan Zainab pada bulan Dzulqa'dah. Nabi menikah dengan Maimunah. Maimunah ini sudah janda, tapi janda umurnya 26 tahun. Zaman dulu kan muda-muda kan. Kalau di Indonesia sekarang sudah ada batas usia pernikahan. Dulu perempuan 16 tahun, laki-laki 19 tahun, sekarang sama dua-duanya, sama-sama 19 tahun. Kalau tidak nyampe 19 tahun, boleh nggak meminta dispensasi nikah?
Boleh ya, ada sebagian yang meminta. Tapi anak sekarang umur 19 tahun masih lugu kan, masih belum bisa ngapa-ngapain. Umur 19 tahun itu masih lugu. Zaman dulu Pak Akram dari kampung kuliah ke Jakarta ini kan nggak diantar kan. Nah, sekarang kalau kuliah ke UIN, yang mau kuliah satu, yang nganter 3 mobil. Macet pasti, macet. Dulu orang-orang dari kampung, dari Sulawesi, dari NTB, dari Sumatera Aceh ke Jakarta, ya paling sendiri aja. Nah sekarang ramai itu. Makanya pemerintah berinisiatif untuk menaikkan batas usia pernikahan. Tidak lagi 16-19, tapi laki dan perempuan disamakan. Sama-sama usia 19 tahun baru boleh menikah. Itu namanya tahdidu sinniz zawaj, batas usia pernikahan. Itu batas bawahnya. Kalau batas atasnya nggak ada ya. Umur 90 boleh nggak nikah lagi? Nggak ada aturannya. Berarti boleh kan? Ini yang sepuh-sepuh. Boleh nggak nikah lagi? Umur 90 tahun. Masih boleh kan? Boleh, masih semangat. Yang diatur itu batas bawahnya. Sama sekarang haji ada batas bawah juga. Sekarang berapa Pak Krom? Batas boleh mendaftar haji. Dulu 12 tahun. Sekarang kayaknya udah 18. 18 tahun baru boleh mendaftar haji. Berangkatnya umur 60. Daftarnya umur 18. Oke. Ini gak ada yang berangkat tahun ini, Filintin. Prof Hamami nggak berangkat, Prof Hamami. Oke, Prof Amilin nggak berangkat, Pak. Oke. Jadi bulan Zulqa'dah ini banyak peristiwa yang terjadi pada bulan Zulqa'dah. Di antaranya Nabi menikahi 2 istrinya, Zainab dan Maimunah pada bulan Zulqa'dah. Nabi ini umroh 4 kali. Semuanya pada bulan Zulqa'dah. Nabi berangkat dari Madinah menuju Mekah pada bulan Zulqa'dah. Tapi tidak jadi umroh karena ada perjanjian Hudaybiyah. Sudah ada yang pernah nyampe ke Hudaybiyah belum? Haji Wahid belum nyampe ke Hudaybiyah. Lumayan agak jauh dari kota Mekah. Mungkin perjalanan 2 jam kali. Baru nyampe ke Hudaybiyah. Nabi jalan kaki dari Madinah menuju Mekah, tapi ngambil mikotnya dari Hudaybiyah. Karena tidak jadi menjalankan ibadah umrah, maka Nabi menjalankan umrah qadha tahun depannya. Itu juga pada bulan Zulqa'dah. Lalu Nabi umrah lagi, ngambil mikotnya dari Ji'rana. Itu juga pada bulan Zulqa'dah. Habis itu Nabi menjalankan ibadah haji. Ada yang berkata berangkat dari Madinahnya bulan Zulqa'dah akhir. Ngambil mikotnya di Bir Ali. Baru itu umrah sekaligus haji. Habis itu Rasulullah wafat. Jadi kalau ikut Nabi, hajinya sekali, umrahnya 4 kali. Haji Wahid haji udah sekali, umrahnya 2 kali. Kalau ikut Nabi 4 kali.
Saya tidak ikut Nabi. Hajinya sudah 7 kali kan. Umrahnya udah berapa belas kali. Karena sambil bertugas itu, menjalankan kewajiban. Saya tahun ini tidak berangkat. Jadi bulan Zulqa'dah menjadi peristiwa penting. Perjanjian Hudaybiyah pada bulan Zulqa'dah, Nabi menjalankan umrah juga pada bulan Zulqa'dah. Nabi Musa diajak bicara langsung oleh Allah. Nabi Musa ini kan wa kallamahu rabbuhu. Makanya Nabi Musa disebut dengan kalimullah, orang yang langsung diajak bicara oleh Allah. Itu terjadi pada bulan Zulqa'dah. Tapi karena Nabi Musa tidak akan sanggup untuk bertatapan dengan Allah secara langsung, maka mencoba Allah melalui gunung. Gunungnya itu hancur. Tidak akan kuat untuk menatap wajah Allah. Nggak akan sanggup. Tapi nanti di sorga, kata para ulama, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri, kalian akan bisa melihat wajah Allah sebagaimana kalian menyaksikan bulan purnama. Nanti kalau di dunia kita tidak sanggup untuk menatap wajah Allah. Jangankan menatap wajah Allah, menatap matahari saja nggak sanggup. Apalagi menatap wajah Allah. Menatap wajah Allah, menatap bidadari saja nggak akan sanggup. Kan terjadi Isra Mi'raj kan, melewati perjalanan spiritual yang panjang. Tiba-tiba malaikat Jibril bersujud, itu baru senyumnya bidadari. Udah luar biasa itu. Makanya kita tidak akan bisa menyaksikan wajah Allah ketika di dunia ini, nggak akan sanggup dengan mata kepala. Tapi kita bisa menyaksikan Allah dengan mata hati, bukan ainul basar yang dipakai. Melihat Allah kan tidak bisa kayak melihat kacamata kan, dengan mata, tapi melihatnya dengan mata hati. Kayak seorang ibu lah melihat ada di kos-kosan di Jogja, kan bisa ibu-ibu menyaksikan dengan mata hatinya. Ya, anaknya lagi sakit kan dirasa di sini. Itu ketajaman firasat seorang ibu. Laki-laki orang beriman kalau firasatnya tajam juga bisa begitu. Makanya kata Nabi, ittaqu firasatal mu'min. Waspada, takuti firasatnya orang-orang beriman. Itu tajam tuh, firasatnya orang-orang beriman. Jadi Nabi Musa diajak bicara langsung oleh Allah pada bulan Zulqa'dah. Jadi Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Kenapa disebut dengan bulan Zulqa'dah? Qa'adah itu artinya duduk. Artinya kebiasaan masyarakat sebelum Islam memang menghargai bulan-bulan ini. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Duduk, tidak melakukan perjalanan. Tidak berperang. Makanya kemarin Iran pada bulan Ramadan berperang nggak kemarin Iran pada bulan Ramadan? Gempurannya tidak terlalu dahsyat karena menghargai bulan Ramadan. Karena ada ulama yang berkata bulan haram itu termasuk bulan Ramadan. Bulan Syawal baru
Makanya ada ulama yang berkata, apakah 4 bulan tidak boleh berperang itu selamanya atau tentatif, sementara waktu. Ada yang berkata selamanya. Makanya bulan-bulan suci ini, Dzulqa'dah disebut duduk, bukan hanya tidak berperang, tapi duduk di rumah mempersiapkan ibadah kepada Allah. Makanya habis Ramadan, kita dicuci oleh Allah melalui Ramadan, masuk bulan Syawal sudah boleh berangkat untuk persiapan haji. Syawal, Dzulqa'dah. Bagi yang tidak haji, maka amal ibadahnya yang dilakukan pada bulan-bulan haram ini dilipat gandakan oleh Allah. Juga orang yang mengotori kesucian 4 bulan ini dilipat gandakan juga oleh Allah. Makanya tidak boleh membunuh, tidak boleh berperang pada bulan-bulan yang suci ini. Nah, bulan Dzulqa'dah itu perjanjian Hudaybiyah, Nabi menghormati, makanya tidak ada perang. Padahal itu peristiwa penting pada bulan Dzulqa'dah perjanjian Hudaybiyah. Ingat nggak kisahnya penghapusan 7 kata di dalam perjanjian Hudaybiyah? Perjanjian Hudaybiyah itu seakan-akan sepintas merugikan umat Islam. Karena orang-orang musyrik Mekah membuat semacam traktat politik, pakai bahasanya Pak Hamami ini, membuat traktat politik. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah. Kata orang musyrik Mekah, kami tidak mengenal istilah itu, tolong dicoret. Akhirnya Bismillahirrahmanirrahim dicoret, Rasulullah dicoret, diganti min Muhammad ibni Abdillah. Terjadilah penghapusan 7 kata di dalam perjanjian Hudaybiyah. Bi ismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Rasul Allah. Penghapusan 7 kata di dalam perjanjian Hudaybiyah. Makanya nanti kita di Indonesia punya kisah Piagam Jakarta. Penghapusan 7 kata di dalam Piagam Jakarta. Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 7 kata itu dihapus menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sama seperti zaman Nabi, banyak sahabat yang menolak. Seakan-akan merugikan umat Islam. Akhirnya isi perjanjian Hudaybiyah itu dijalankan. Orang-orang beriman yang di Mekah tidak boleh ke Madinah. Bikin ulah di Mekah. Akhirnya lama-lama Mekah menjadi berhasil ditaklukkan, yang disebut dengan Fathu Makkah, kemenangan Mekah. Berhasil. Begitu Fathu Makkah terjadi, Mekah sudah dikuasai, seluruh patung-patung dihancurkan, kecuali ada beberapa yang diselamatkan, yaitu gambarnya Bunda Maria dan gambarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu menunjukkan kedekatan Rasulullah dengan nenek moyangnya. Rasulullah ini nenek moyangnya kan dari mana itu? Jadi Rasulullah ini tidak Arab-Arab banget, Rasulullah ini. Karena berasal dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bukan orang Mekah, orang Persia. Hijrah ke Mesir, pindah ke Palestina. Punya istri namanya Hajar. Punya istri namanya Sarah.
Sudah mati belum Pak Haji Wahid? Belum mati. Belum. Belum bisa bergerak leluasa. Hajar bukan orang Arab, istri Nabi Ibrahim. Dari Hajar ini lahir Nabi Ismail. Baru Nabi Ismail ini memiliki istri, salah satunya adalah istri orang Arab dari Yaman. Tapi nenek moyangnya Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Kalau jalurnya melalui Persia. Makanya disebutkan belakangan ini EQ-nya orang Persia ini masih 4 tertinggi di dunia. Bagus banget. Yang kemarin saya cerita, ulamanya keren. Ahli filsafat, tapi bisa bikin nuklir. Bisa bikin bom. Kalau ulama di Indonesia ada nggak yang begitu? Prof. Hamami, ahli pemikiran Islam kontemporer, sekaligus ahli bikin rudal balistik. Kan keren itu, keren. Ulama-ulama Timur Tengah, ulama-ulama Persia kan sejak dulu begitu. Orang seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Al-Jabar, Al-Khawarizmi, para saintis. Makanya keren-keren. Jadi Nabi Ibrahim bukan orang Arab. Nabi Ismail bukan orang Arab. Tapi istrinya Nabi Ismail orang Arab dari Yaman. Jadi separuh-separuh. Arab yang bagian utara itu putih-putih, bergerak ke selatan agak hitam. Itu udah begitu. Kayak di Indonesia ini kan beraneka ragam. Ada Sunda, Banten. Banten Sunda kan? Sudah jadi provinsi sendiri. Sunda Banten. Ada Sunda, apa namanya? Sunda, Tatar Sunda. Sunda apa namanya? Parahyangan. Parahyangan nama kereta ya. Oke. Akhirnya warna kulitnya beraneka ragam. Jadi bulan Dzulqa'dah disebut Dzulqa'dah artinya duduk. Siapa yang beribadah di situ, maka ibadahnya akan dilihat. Makanya udah bagus ini, menjelang Dzulhijjah sudah banyak di sini. Karena kata sebagian ulama, yang dimaksud dengan wasyaf'i wal watri wal layalin 'ashr, 10 malam yang utama itu bukan 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena Allah bersumpah, wasyaf'i wal watri, demi genap dan ganjil, walayalin 'ashr, dan 10 malam. Yang dimaksud dengan 10 malam itu adalah mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Itu waktu yang mustajab. Waktu yang mustajabah. Makanya wiridnya harus dikencengin. Sekarang udah tanggal berapa Dzulqa'dah? Tanggal berapa Pak Isom? Besok? Tanggal 1 Dzulhijjah besok? Berarti udah mulai besok tuh. Wiridnya dikencengin tuh. Karena masuk walayalin 'ashr, 10 malam pertama Dzulhijjah adalah waktu yang mustajab. Berarti mulai besok malam. Besok malam tanggal 1. Jangan lupa pergantian harinya di bulan Hijriah ini dimulai dari asar maghrib. Oke. Bukan dimulai
jam kosong-kosong. Bukan. Tapi tenggelamnya matahari sudah masuk tuh. Tanggal 1 Zulhijjah. Udah mulai pergantian. Dari maghribnya udah wiridan. Ini kata sebagian ulama lebih utama ketimbang dengan 10 terakhir bulan Ramadan. Walayalin ashr. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, banyak penjelasan bahwa yang dimaksud dengan walayalin ashr, di mana Allah bersumpah dengan 10 malam itu adalah tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Itu jamaah haji sudah mulai siap-siap menuju Arafah. Tanggal 8 sore jamaah haji sudah bergerak menuju Arafah. Untuk wukuf di Arafah tanggal 9 pagi sudah bergerak, semua sudah tidak ada yang tersisa. Sudah ada yang berada di Arafah, terutama jamaah haji yang ngambil yang disebut dengan tarwiyah. Berangkatnya sejak tanggal 8 sudah. Jalan kaki. Jalan kaki, ada yang mulai dari Masjidil Haram, jalan kaki ke tempat Mina itu, terus tembus menuju Arafah. Itu orang-orang dari Bangladesh, kalau di Indonesia Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan, Aceh, sebagian Jawa Timur ngambil tarwiyah. Karena Nabi hajinya begitu. Tapi kalau dibikin kayak begitu bisa mati bareng-bareng. Akhirnya pemerintah Arab Saudi tidak mengambil tarwiyah. Itu juga yang diambil oleh Kementerian Haji di Indonesia. Karena ngatur transportasinya susah. Karena alat transportasi satu-satunya kaki. Nggak ada yang lain. Jalan kaki, lumayan lah. Dari Masjidil Haram ke Mina, Mina ke Arafah. Berapa kilo ini? 15 kilo. 15 kilo. Berarti sini ke MP ya, ke UIN. Lebih, Lebak Bulus. Lebak Bulus jalan kaki. Saya jalan kaki dari Masjidil Haram ke Mina kuat aja bolak-balik. Dari Mina ke Musdalifah jalan kaki kuat aja. Tapi yang sepuh-sepuh kan berisiko. Oke. Jadi tanggal 8 sudah bergerak menuju Arafah. Jemaah haji yang lain bergeraknya mulai tanggal 9, mulai pagi sudah. Karena yang mau berangkat dari Indonesia 220.000 orang. Satu bis kan berarti banyak bis. Untuk wukuf di Arafah tanggal 9. Sudah waktunya mustajabah dilakukan sambil haji. Maka langit ini terbuka. Allah menantang siapa yang mau berdoa akan diijabah oleh Allah. Siapa yang meminta ampun akan dimaafkan oleh Allah. Nah, kita yang tidak berangkat ini maka disunnahkan berpuasa. Ya kan? Berpuasa tanggal tanggal 8 dan 9. Tanggal 10-nya Lebaran haram, nggak boleh berpuasa. Idul Fitri nggak boleh berpuasa. Orang lagi mau menikmati sate kambing kok malah berpuasa. Tapi ustadz-ustadz kebagian kan Pak Isom, sate kambing masih kebagian kan ustadz-ustadz, masih aja ini. Biasanya kalau ustadz-ustadz kalau di kampung kalau lebaran itu kalau tidak dapat pahanya dapat kepalanya. Pak Hamami kasih kepalanya, kalau saya kasih pahanya gitu.
Kalau Nabi yang disukai pahanya dari kambing. Jadi kalau ikut Nabi, ustadz-ustadz dikasih pahanya. Ya? Oh, Pak RT kepala, Pak Ecep kepala gitu. Itulah RT kasih kepala-kepala itu. Ustadz-ustadznya kasih paha.